Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teknik pengintegralan substitusi trigonometri. Nah, kelompok 7 ini beranggota 3 orang. Yang pertama yaitu Selvia Junita Putri dengan NIM 003, yang kedua yaitu Aini Asanti dengan NIM 008, dan yang ketiga yaitu Fitriati Zahra dengan NIM 014. Nah, teman-teman, teknik pengintegralan substitusi trigonometri itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, integral memuat bentuk akar A kuadrat min X kuadrat dengan A lebih dari 0, dan yang kedua yaitu integral memuat bentuk akar X kuadrat plus A kuadrat dengan A lebih dari 0, dan yang ketiga yaitu integral memuat bentuk akar X kuadrat min A kuadrat dengan A lebih dari 0. Nah, untuk bagian yang nomor 1 akan dijelaskan oleh Selvia, dan yang kedua akan dijelaskan oleh Aini, dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Fitriati Zahra. Nah, ini teman-teman, untuk bagian 1 akan dijelaskan oleh Selvia. Selvia, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Selvia Junita Putri, NIM 2103018140003. Saya akan menjelaskan tentang integral memuat bentuk akar A kuadrat min E kuadrat dengan A lebih dari 0. Integral memuat bentuk akar A kuadrat min E kuadrat dengan A lebih dari 0. Untuk menghilangkan akar, gunakan substitusi X sama dengan A sin T dengan lebih dari sama dengan min pi per 2, T kurang dari sama dengan pi per 2. Dengan substitusi itu kita peroleh dx sama dengan A cos T dt, T sama dengan R sin X per A. Akar A kuadrat min E kuadrat sama dengan akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T sama dengan akar A kuadrat kita faktorkan sehingga menghasilkan akar A kuadrat min buka kurung 1 min sin kuadrat T tutup kurung. Nah, kita ingat identitas trigonometri. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Sehingga diperoleh 1 min sin kuadrat T sama dengan cos kuadrat T. Sehingga diperoleh hasil A akar cos kuadrat T sama dengan A cos T. Contoh soal, hitunglah integral dx per x kuadrat di akar 4 min x kuadrat. Kita substitusikan, x sama dengan 2 sin T, T dengan T lebih dari sama dengan min pi per 2, T kurang dari sama dengan pi per 2, dx sama dengan 2 cos T dt. Nah, dari itu kita cari hasil dari akar 4 min E kuadrat dulu, sehingga menghasilkan akar 4 min E kuadrat kita ganti menjadi 2 sin T, sehingga akar 4 min buka kurung 2 sin T tutup kurung pangkat 2 sama dengan akar 4 min 4 sin kuadrat T. Kita faktorkan menjadi akar 4 buka kurung 1 min sin kuadrat T. Itu kita ingat identitas trigonometri bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Jadi, untuk mencari cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Sehingga diperoleh hasil akar 4 cos kuadrat T sama dengan 2 cos T. Kita masuk integral dx dibagi e kuadrat akar 4 min e kuadrat sama dengan integral dx kita ganti menjadi 2 cos T dt dan e kuadrat kita ganti menjadi buka kurung 2 sin T tutup kurung pangkat 2, sehingga integral 2 cos T dt dibagi buka kurung 2 sin T
tutup kurung pangkat 2 cos 2 cos T sama dengan 2 integral cos T dt dibagi 4 sin kuadrat T 2 cos T sama dengan 2/4 integral cos T dt dibagi sin kuadrat T 2 cos T. Nah, 2/4 kita sederhanakan menjadi 1/2 integral cos T dt dibagi sin kuadrat T 2 cos T sehingga 1/4 integral cos T dt dibagi sin kuadrat T cos T. Nah, kita coret yang sama, yaitu cos T dengan cos T. Didapatkan 1/4 integral dt per sin kuadrat T sama dengan 1/4 integral cosec kuadrat T dt. Nah, didapat lagi 1/4 buka kurung min kot T tutup kurung plus C. Nah, untuk mencari kot T, kita dengan segitiga Pythagoras bahwa X sama dengan 2 cos T sama dengan untuk mencari sin T sama dengan X/2, yaitu sisi sin untuk mencari sin yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Jadi cot sama dengan akar 4 min X kuadrat dibagi X. Jadi hasilnya yaitu min 1/4 akar 4 min X kuadrat dibagi X plus C. Masuk ke contoh soal yang kedua. Hitunglah integral dx dibagi X kuadrat akar 9 min X kuadrat. Kita substitusikan dulu X sama dengan 3 sin T. Maaf, ini saya lupa untuk menuliskan T lebih dari sama dengan min pi per 2, T kurang dari sama dengan pi per 2. Untuk dx sama dengan 3 cos T dt. Nah, kita mencari hasil akar 9 min X kuadrat dulu, sehingga dihasilkan akar 9 min buka kurung 3 sin T tutup kurung pangkat 2 sama dengan akar 9 min 9 sin kuadrat T. Kita faktorkan menjadi akar 9 buka kurung 1 min sin kuadrat T tutup kurung. Kita ingat identitas trigonometri bahwa sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Untuk mencari cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Sehingga 1 min sin kuadrat T sama dengan cos kuadrat T. Dari hasil akar 9 buka kurung 1 min sin kuadrat T tutup kurung kita dapat akar 9 cos kuadrat T sama dengan 3 cos T. Kita masuk integral dx dibagi X kuadrat akar 9 min X kuadrat sama dengan integral dx kita ganti menjadi 3 cos T dt dan X kuadrat kita ganti menjadi buka kurung 3 sin T tutup kurung pangkat 2 dan hasil dari akar 9 min X kuadrat yaitu 3 cos T sehingga integral 3 cos T dt dibagi buka kurung 3 sin T tutup kurung pangkat 2 dikali 3 cos T. Nah, sama kita dapat hasil yaitu 3 integral cos T dt dibagi 9 sin kuadrat T dikali 3 cos T. 3 dibagi 9 integral cos T dt dibagi sin kuadrat T 3 cos T sama dengan 3/9 kita dapatkan yaitu 1/3. Sehingga sama dengan 1/3 integral cos T dt dibagi sin kuadrat T 3 cos T. Sama dengan
1/9 integral cos T dt dibagi sin kuadrat T cos T. Nah, kita coret cos T dengan cos T, sehingga didapatkan 1/9 integral dt per sin kuadrat T sama dengan 1/9 integral cosec kuadrat T dt sama dengan 1/9 buka kurung min cot T tutup kurung plus C. Untuk mencari cot T, yaitu kita ingat bahwa sin T yaitu sisi depan dibagi sisi samping, sehingga cot T yaitu akar 9 min X kuadrat dibagi X. Jadi hasil dari 1/9 buka kurung 1 min cot T tutup kurung plus C yaitu min 1/9 buka kurung min 1/9 akar 9 min X kuadrat dibagi X ditambah C. Nah, untuk bagian kedua akan saya jelaskan ya, yaitu tentang integran memuat bentuk akar X kuadrat plus A kuadrat dengan A lebih dari 0. Jadi integran memuat bentuk akar X kuadrat plus A kuadrat dengan A lebih dari 0 yaitu untuk menghilangkan akar itu gunakan substitusi X sama dengan A dikali tan T, dengan T lebih dari sama dengan min pi per 2, T kurang dari sama dengan pi per 2. Dengan substitusi itu, kita peroleh dx sama dengan A secant kuadrat T dt. Nah, T sama dengan R secant tan X per A. Nah, dari persamaan tersebut, kita jabarkan ya. Jadi, akar X kuadrat plus A kuadrat itu sama dengan A kuadrat tan kuadrat plus A kuadrat. Nah, sama dengan A kuadrat, buka kurung tan kuadrat plus 2. Nah, ini dari pemfaktoran dari hasil pertama tadi ya. Lalu kita ingat bahwasanya identitas trigonometri itu ada yang namanya secant kuadrat sama dengan 1 plus tan kuadrat. Nah, jadi ini kita ganti ke secant kuadrat T ya. Nah, untuk A ini kita keluarkan karena A kuadrat itu jika pada akar itu menjadi A ya. Jadi sama dengan A akar secant kuadrat T. Nah, bisa keluar nih. Jadi sama dengan A secant T. Untuk contoh soal yang pertama yaitu hitunglah integral X akar X kuadrat plus 4 dx. Nah, dari itu kita tahu bahwasanya substitusi X sama dengan A tan T dengan T lebih besar dari min pi per 2, T kurang dari pi per 2. Kita dapatkan bahwasanya dx itu sama dengan A secant kuadrat T dt. Nah, ini tuh, lihat ya. Kita cari itu akar X kuadrat plus 4. Kita jabarkan. Jadi, X kuadratnya kita ganti menjadi 4 tan kuadrat, lalu ditambah 4. Lalu kita faktorkan ya. Jadi, akar 4, buka kurung tan kuadrat plus 1. 4, jika di akar berarti jadi 2 kan. Berarti 2 akar tan kuadrat plus 1. Lalu kita ingat bahwasanya identitas trigonometri tan kuadrat plus 1 itu adalah secant kuadrat. Jadi sama dengan 2 akar secant kuadrat. Akar secant kuadrat apabila di akar bisa keluar ya. Jadi sama dengan 2 sec T. Lalu kita ke soal. Integral X akar X kuadrat plus 4 dx itu sama dengan integral. Nah, X-nya kita ganti menjadi 2 tan T, dan X kuadrat plus 4 kita ganti 2 secant T, dan dx kepersamaan ini ya. Jadi secant kuadrat T dikali dt. Nah, ini 2, di sini ada 2 ya, tipe ya guys. Jadi 2 dikali 2 itu kan 4. 4 dikali 2, 8. Kita tulis 8. Lalu integral tan T, identitas trigonometri itu kan sama dengan sin T per cos T. Lalu secant T itu kan sama dengan 1 per cos T, dan secant kuadrat T per dt itu kan sama dengan 1 per cos kuadrat T dt. Lalu
Nah, dari sini kan kita tahu bahwasanya sin T dikali 1 kan sama dengan sin T dt kan, ini kan. Terus ini ada cos T, dan cos kuadrat T. Jadi cosnya ada 4. Jadi sama dengan 8 integral sin T dt dibagi cos 4T. Lalu kita misalkan bahwa U sama dengan cos T, du itu sama dengan min sin T dt, dan min du itu sama dengan sin T dt. Nah, jadi gini guys. 8 integral. Nah, sin T dt itu kan ini min du. Lalu cos 4T. Cos 4T kan, cos T itu adalah U. Jadi U pangkat 4. Untuk memudahkan saja ya. Lalu kita ubah ke negatif. Negatif 8, lalu integral U4 kalau dinaikkan menjadi U negatif 4 dikali du. Lalu turunan dari U negatif 4 kan 3 kan ya. Jadi sama dengan min 8 dibagi 3, U min 3 plus T. Sama dengan 8 per 3 dikali 1 per cos pangkat 3T ditambah T. Nah, setelah ini kita ubah ke bentuk X ya. Jadi menggunakan segitiga itu, Pythagoras. Nah, perlu diketahui bahwasanya tadi soalnya itu adalah X sama dengan 2 tan T. Nih, 2 tan T. Jadi, X per 2 sama dengan tan. Nah, tan itu sin per cos, berarti depan dibagi samping. Jadi, untuk depannya itu X dan sampingnya itu 2. Jadi, untuk miringnya yaitu akar X kuadrat ditambah 4. Jadi, hasil ini memperoleh hasil yaitu 8 per 3 buka kurung akar X kuadrat ditambah 4 dibagi 2 pangkat 3 tambah C. Lalu kita sederhanakan. Itu 1 per 3 X kuadrat plus 4 akar X kuadrat ditambah 4 plus C. Nah, untuk soal pertama udah paham kan? Untuk yang soal kedua, yaitu dengan soal hitunglah integral X akar X kuadrat ditambah 9 dx. Nah, dari situ kita tahu substitusi itu bahwasanya X sama dengan A dikali tan T dengan T lebih dari sama dengan min pi per 2, T kurang dari pi per 2. Nah, dx-nya A sekant kuadrat T dt. Kita cari hasil dari akar X kuadrat plus 9 dulu ya. Jadi akar 2 plus 9 itu kita ubah, yaitu X kuadratnya kita ubah menjadi 9 tan T kuadrat ditambah 9. Lalu kita faktorkan menjadi sama dengan akar 9 tan kuadrat plus T. Kita ingat 9, akar 9 dikeluarkan jadi 3. Jadi sama dengan 3 akar tan kuadrat plus T. Nah, ingat bahwasanya identitas trigonometri tan kuadrat plus T itu sama dengan sekant kuadrat. Jadi sama dengan 3 akar sekant kuadrat. Nah, sekant kuadrat apabila diakarkan, akarnya bisa hilang dan kuadratnya hilang ya. Jadi sama dengan 3 sek T. Kita kembali ke soal. Integral X akar X kuadrat ditambah 9 ya, ini maaf tipe dx sama dengan akar X-nya diganti 3 tan T, X kuadrat plus 4 diganti 3 sekant T dari sini. Lalu dx-nya kita ganti sekant kuadrat T dikali dt. Ini ada 3-nya ya, maaf. Belum ketulis. Jadi 3 dikali 3 itu 9. Lalu 9 dikali 3 yaitu 27. Jadi sama dengan 27 integral tan apabila dijabarkan menjadi sin T per cos T, sekant apabila dijabarkan menjadi 1 per cos T, lalu sekant kuadrat sama 1 per cos kuadrat T, lalu ini dt. Menjadi sama dengan 27 integral, nah ini dikali ya, sin T dikali 1 lalu dikali dt. Jadi sin T dikali dt, lalu cos pangkat 1 dikali cos pangkat 1 dikali cos pangkat 2. Ingat bahwasanya apabila dipangkat dikalikan itu bertambah. Jadi cos 4T. Jadi sama dengan 27 integral sin T dt dibagi cos 4T. Lalu kita misalkan juga
U sama dengan cos T, DU sama dengan min sin T dt, dan min DU sama dengan sin T dt. Nah, sin T dt berarti min DU, kalau cos berarti jadi U. Jadi sama dengan 27 integral min DU dibagi U pangkat 4. Lalu kita negatifkan semua, menjadi min 27 integral ini pindah ke atas jadi U min 4, lalu ini menjadi DU ya, soalnya minusnya udah ketaruh ke depan ini, ke konstanta. Lalu menjadi ini di turunan, jadi sama dengan min 27 dibagi min 3, U pangkat min 3 ditambah 7. Nah, itu sama dengan 27 per 3 dikali 1 cos pangkat 3 T plus C. Nah, kita ubah menjadi X ya, ini kan cos, jadi kita ubah menjadi. Ingat bahwasanya tan tadi adalah sin per cos. Nah, tadi itu tan sama dengan X per 2. Jadi X-nya itu sebagai depan, dan 3-nya itu sebagai sisi samping. Jadi sisi depannya ini tuh X, dan sisi sampingnya 3. Jadi sisi miringnya yaitu akar X kuadrat plus 9. Jadi dari hasil ini dapat diperoleh 27 per 3 buka kurung X kuadrat plus 9 dibagi 3 di pangkat 3 plus C. Nah, kita jabarkan kan, 3 pangkat 3 kan 27. Nanti ini jabarkan pangkat 2 sama pangkat 1. Jadi hasilnya yaitu 1 per 3 X kuadrat plus 9 akar X kuadrat plus 9 plus C. Nah, itu tadi contoh soal yang kedua. Nah, untuk bagian yang ketiga akan dijelaskan oleh Fitriati Zahra. Fitriati Zahra, dipersilahkan. Silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitriati Zahra dengan NIM dengan NIM 014. Di sini saya akan menjelaskan tentang integran yang memuat bentuk akar dari X kuadrat min A kuadrat A lebih dari 0. Next. Integran memuat bentuk akar X kuadrat min A kuadrat A lebih dari 0. Untuk menghilangkan akar, gunakan substitusi X sama dengan A kali sekant T. Nah, untuk mensubstitusi tersebut, T harus lebih dari sama dengan min Pi per 2. T kurang dari sama dengan Pi per 2. Dengan substitusi itu, kita peroleh dx sama dengan A sin T dikali sekant kuadrat T dt. Nah, dari sini dapat disimpulkan akar X kuadrat min A kuadrat sama dengan akar A kuadrat kali sekant kuadrat T dikurangi A kuadrat. A kuadrat kali sekant kuadrat T didapat dari X-nya yang disubstitusikan pada A dikali sekant T. Kemudian dikuadratin, sehingga mendapat hasil seperti itu. Kemudian dapat dikeluarkan menjadi sama dengan A akar tan kuadrat kali T. Dan bisa dikeluarkan lagi sama dengan A tan T. Next. Untuk memahami tersebut, perhatikan contoh soal berikut ini yang terletak pada modul. Hitung integral dx per x kuadrat akar 4. Maaf, saya ulangi lagi. Hitung integral dx per x kuadrat akar 4x kuadrat dikurangi 9. Substitusikan 2x sama dengan 3 sekant T. Nah, substitusikan ini dengan catatan T lebih dari sama dengan min Pi per 2. Maaf, itu soal yang berikutnya. Soal yang sebelumnya. Saya ulangi lagi. Substitusikan 2x
menjadi 3 sekant T. Dengan T lebih dari sama dengan min Pi per 2, T kurang dari sama dengan Pi per 2. Kemudian dx-nya sama dengan 3 per 2 sin T dikali sekant kuadrat T dt. Nah, untuk itu diketahui akar dari 4x kuadrat min 9 sama dengan akar 2x kuadrat min 9. Kenapa sih bisa dikatakan seperti itu? Karena pada dasarnya itu memuat dari x kuadrat min a kuadrat. Nah, habis itu sama dengan 2x kan tadi disubstitusikan menjadi 3 sekant T. Jadi tinggal dimasukin saja 3 sekant T kuadrat min 9. Kemudian 3 sekant T kuadrat itu dijabarkan satu persatu menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 9 sekant T kuadrat sekant T kuadrat menjadi sekant T kuadrat dikurangi 9. Jadi jawabannya akar 9 sekant kuadrat T atau sekant T kuadrat dikurangi 9. Sehingga diperoleh hasilnya menjadi 3 tan T. Untuk itu, kembali ke integral yang awal, yaitu dx per x kuadrat ak dx per x kuadrat akar 4x kuadrat min 9. Kita masukin dx-nya, yaitu 3 per 2 sin T dikali sekant kuadrat T dt. Kemudian untuk x kuadratnya, kita masukin x-nya dulu, 3 per 2 sekant T. Kemudian dikuadratin. Dikali dengan akar 4x kuadrat min 9, itu kan udah menjadi 3 tan T. Sehingga menghasilkan integral 3 per 2 sin T sekant kuadrat T dt per 3 per 2 sekant T dikuadratkan dikali 3 tan T. Nah, untuk itu yang bisa sehingga hasilnya menjadi 2 per 9 integral dari cos T dt. Kita ketahui bahwa integral dari cos adalah sin T. Jadi, 2 per 9 sin T sama dengan 2 per 9 sin T ditambah C. Dari sini, kita ubah T menjadi X. Untuk mengubahnya, kita gunakan rumus Pythagoras pada segitiga. Sehingga memperoleh 2 per 9 akar 4x kuadrat min 9 per 2x ditambah C. Baik, untuk contoh soal yang berikutnya. Next. Untuk contoh soal yang berikutnya yaitu menghitung integral dx per x kuadrat akar 16x kuadrat min 9. Kita substitusikan 4x sama dengan 3 sekant T. T-nya itu harus lebih besar sama dengan min pi 2, kemudian lebih kecil sama dengan pi per 2. Dan dx sama dengan 3 per 4 sin T dikali sekant kuadrat T dt. Sehingga untuk akarnya sendiri, akar 16x kuadrat min 9, kita ketahui bahwa adanya tersebut kan bisa difaktorkan. Jadi 4x kuadrat atau diperkecilkan 4x kuadrat min 9 akar 4x kuadrat min 9. 4x kuadrat kita ketahui bahwa akan disubstitusikan menjadi 3 sekant T. Jadi tinggal diganti saja 4x menjadi 3 sekant T. 3 sekant T kuadrat dikurangi dengan 9. Hasilnya yaitu akar 3 sekant T kuadrat dikurangi 9, yaitu akar 9
sekan kuadrat T dikurangi 9 menjadi 3 tan T. Kemudian kembali lagi pada integral dx atau 1/3/4 sekan T kuadrat 3 tan T. Nah, ini kenapa kok tiba-tiba 3/4 sekan T kuadrat 3 tan T, kemudian yang untuk dx-nya 3/4 sin T sekan kuadrat T dt. Kita ketahui bahwa ini semua disubstitusikan, jadi untuk dx-nya disubstitusikan menjadi 3/4 sin T dikali sekan kuadrat T dt. Kemudian untuk x kuadratnya disubstitusikan menjadi 3/4 sekan T kuadrat. Dan untuk akar dari 16x kuadrat min 9 disubstitusikan menjadi 3 tan T. Kemudian untuk yang sama-sama bisa dicoret sehingga menghasilkan 4/9 integral cos T dt. Kita ketahui dari integral cos T yaitu sin T. Jadi 4/9 sin T tambah C. Untuk mencari x-nya, kita gunakan rumus Pythagoras kuadratik 3 sehingga menghasilkan 4/9 akar 16x kuadrat min 9 per 2x plus 3. Sekian penjelasan dari materi yang tadi. Terima kasih teman-teman. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.